Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Saya berharap kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran meskipun masih tetap dilaksanakan di rumah. Pada pertemuan ini kita sudah memasuki pelajaran kedua dengan judul Mengenal Nama Allah dan Kitabnya. Pembelajaran kedua ini kita akan bagi ke dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama mengenai mengenal nama Allah. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas kitab-kitab Allah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung saja ke bahasan pertama, yaitu mengenai mengenal nama Allah. Sudah lazim ketika kita mau mengenal sesuatu, maka paling tidak kita harus tahu namanya terlebih dahulu. Demikian juga ketika kita hendak mengenal Allah, maka jalan pertama adalah mengetahui namanya, ya. Mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna. Ya. Apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan agung. Dalam Al-Quran, Asmaul Husna ini berjumlah 99 atau 100 kurang 1. Akan tetapi pada pembelajaran kali ini tidak semuanya kita pelajari. Dari 99 tersebut yang akan kita pelajari hanya 4, yaitu Al-Mu'mid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Baik, kita langsung saja bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Mu'mid. Al-Mu'mid mempunyai arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, ya. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia, ya. Karena kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Nah, lantas bagaimana supaya mati itu menjadi suatu kebahagiaan, ya? Jika kita ingin mati dalam keadaan bahagia, maka kita harus ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran atau ngaji, rajin belajar, ya, patuh dan taat kepada orang tua, patuh dan hormat kepada guru. Tuh. Kemudian kita jauhi juga larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, ya. Misalnya ada mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain. Nah, itu hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Selain itu, biasakan kita berdoa kepada Allah untuk meminta
mati dalam keadaan husnul khotimah. Misalkan, ya Allah, ya Mu'mit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah artinya mati dalam keadaan baik, ya. Tuh. Kemudian yang kedua dari bahasan Asmaul Husna adalah Al-Hayyu. Kalau tadi Al-Mu'mit artinya yang maha mematikan, maka Al-Hayyu nih sebaliknya nih, artinya yang maha hidup, ya. Jadi Al-Hayyu ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup kepada makhluknya, ya. Jadi hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat gitu kan. Kritis gitu. Tetapi karena Allah masih berkehendak untuk memberikan kesempatan untuk hidup, bisa sembuh dari sakitnya, gitu kan. Tapi tidak sedikit juga ada orang yang baik-baik saja, tidak sakit, ya, dalam keadaan sehat walafiat, tapi tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal. Sebabnya mungkin banyak, ada yang kecelakaan lah, gitu kan. Ada yang dirampok lah, dibunuh lah, segala macam itu, ya. Nah, kemudian dari hal tersebut, maka kita harus sering berdoa kepada Allah, ya, dengan menyebut nama Al-Hayyu. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupkanlah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Pelajaran bagi kita bahwa Allah itu maha hidup, Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah Al-Qayyum, ya. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri, ya, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri, ya. Berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Nah, dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya apa? Supaya hidup tidak bergantung kepada orang lain, ya. Hidup kita harus mandiri atau mampu mengurus diri sendiri dalam segala situasi dan kondisi, ya. Jadi biasakan jangan suka mengandalkan orang lain, ya. Apalagi kamu nih, kamu nih kan udah kelas 5. Artinya udah besar, harus mampu untuk mandiri. Apa-apa yang bisa dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Jangan senantiasa mengandalkan orang tua apalagi, gitu kan. Contoh misalkan, ya, merapikan tempat tidur sendiri, mencuci baju sendiri, menyetrika baju sendiri, gitu kan. Ikut membantu orang tua merapikan rumah, ya. Apalagi misalkan cuci piring ketika habis makan sendiri, ya. Jangan segala sesuatu itu mengandalkan orang tua, ya. Biasakan untuk hidup mandiri. Yang berikutnya, yang keempat adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa, ya. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Apa itu Esa? Esa itu tunggal, ya. Yang Maha Tunggal. Artinya nggak ada duanya, cuman satu-satunya. Nah, itu, ya. Yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Makanya Allah ini amat murka kepada orang yang menyekutukannya atau menduakannya atau menganggap ada Tuhan lain selain daripada Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala mandiri, tidak membutuhkan yang lain, ya. Ada ataupun tidak ada makhluk,
Allah nggak butuh sebenarnya. Nah, karena sesungguhnya yang butuh Allah itu kita, ya. Allah itu nggak butuh kita, tetapi kita butuh Allah, ya. Nah, Al-Ahad ini mengajarkan kepada kita atau memberi pelajaran lagi-lagi nih, agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain, ya. Bergantunglah hanya kepada Allah, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, ya. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, tuh, ya, artinya ahad. Ahad itu esa atau tunggal, ya. Oke, paham anak-anak? Nah, baik. Kiranya sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.